Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Langsung saja ya ke video pembahasan kita supaya tidak terlalu banyak memakan waktu dan tidak terlalu banyak menghabiskan kuota. Tema kita kali ini adalah apa bukti Yesus bukan Tuhan tapi hanya utusan Tuhan. Nah, ini dia seru nih. Oke, mari kita kupas bersama-sama ya. Simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Buat para oten, boleh nonton ya, boleh disimak video ini. Tapi tolong jangan kepanasan. Tolong simak baik-baik supaya Anda tersadarkan ya. Supaya Anda sadar bahwa sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Bahwa sebenarnya Yesus itu hanyalah utusan Tuhan, hamba Tuhan ya, bukan Tuhan itu sendiri. Apa bukti Yesus bukan Tuhan? 1. Yesus mengaku dia adalah utusan Tuhan saja, dan Yesus tidak pernah mengaku dia adalah Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Matius pasal 10 ayat 40. Ayat ini bermakna bahwa barang siapa yang menghormati Yesus, sama saja dia telah menghormati Tuhan yang mengutus Yesus. Atau barang siapa yang mengikuti ajaran Yesus, sama saja dia telah mengikuti ajaran yang telah mengutusnya, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau barang siapa yang mempermuliakan Yesus, berarti sama saja dia telah mempermuliakan yang mengutusnya, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi hanya seorang utusan Tuhan. Setiap yang diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus diutus Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Di dalam Alkitab tidak ada satupun ayat yang mengatakan secara langsung bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang ada hanyalah Yesus mengaku utusan Tuhan saja. Silakan Anda cari di seluruh Alkitab bila tidak percaya. 2. Yesus diutus untuk Bani Israel. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius pasal 15 ayat 23. Pengakuan Yesus tersebut menunjukkan bahwa dia hanya benar-benar diutus untuk kaum tertentu saja, yaitu Bani Israel, bukan untuk seluruh kaum semesta. Jika Yesus itu Tuhan, pasti ajarannya untuk seluruh manusia, seluruh alam semesta, dan untuk seluruh masa. Tetapi dalam ayat tersebut, Yesus katakan bahwa dia hanya diutus untuk kaumnya saja, yaitu Bani Israel. Setiap yang diutus Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus diutus Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Al-Quran juga menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi hanya seorang utusan Tuhan bagi kaumnya saja, yaitu Bani Israel. Perhatikan ayat-ayat Al-Quran berikut, yang artinya, dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan, dan apa yang kamu minum, dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Ayat ini menegaskan pandangan Islam terhadap kedudukan Nabi Isa. Ayat kitab di bawah ini yaitu Kisah Rasul pasal 13 ayat 23 lebih memperjelas kebenaran Al-Quran. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 13 ayat 23. Yesus berdoa dan bersaksi dia diutus oleh Tuhan. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes pasal 11 ayat 41-42. Ayat tersebut adalah doa Yesus kepada Allah yang memohon agar orang bernama Lazarus yang telah 4 hari mati supaya dihidupkan kembali dari kuburnya. Permohonan Yesus dikabulkan oleh Allah. Maka keluarlah Lazarus dari kuburnya. Allah mengabulkan permohonan doa Yesus untuk membuktikan kepada mereka bahwa dia benar-benar utusan Tuhan. Jika Yesus itu Tuhan, tentu dia tidak perlu berdoa lagi kepada Tuhan. Jika masih ada Tuhan lain yang dia sembah, berarti Tuhan itu lebih dari satu. Tuhan mana lagi yang disembah oleh Yesus jika ia sendiri adalah Tuhan? Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal menjawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab.
yang tepat kepada mereka itu datang padanya dan bertanya, hukum apakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus pasal 12 ayat 28-29. Di hadapan orang-orang Saduki, para ahli Taurat, Yesus telah memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu adalah Allah kita yang Esa. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah diri dia sendiri. Dan Yesus tidak sekalipun mengatakan bahwa Tuhan itu punya oknum Trinitas. Tetapi Yesus katakan bahwa Tuhan itu Esa. Esa berarti satu, bukan dua atau tiga, apalagi empat Tuhan. Setiap yang berdoa menengadah ke langit pasti bukan Tuhan. Yesus berdoa menengadah ke langit, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengucapkan syukur kepada Tuhan berarti bukan Tuhan. Yesus mengucap syukur kepada Tuhannya, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang memberi kesaksian bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Esa, berarti dia bukan Tuhan. Yesus memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Esa, berarti dia bukan Tuhan. Dia di sini Yesus ya, berarti Yesus bukan Tuhan. Sebab jika dia itu juga adalah Tuhan, berarti Tuhan itu bukan Esa. Yesus mengaku dia seorang nabi. Yesus mengaku dia seorang nabi ya, bukan seorang Tuhan, bukan Tuhan. Yesus mengaku dia seorang nabi. Matius pasal 10 ayat 41. Yesus mengaku dia seorang yang benar dan seorang nabi, bukan Tuhan. Setiap yang mengaku seorang nabi pasti bukan Tuhan. Yesus mengakui itu ya. Yesus mengakui dia hanyalah seorang nabi, berarti Yesus bukan Tuhan. Ayat tersebut bermakna siapa yang menganggap Yesus sebagai nabi, dia akan menerima upah nabi. Keempat Injil yaitu Matius pasal 13 nomor 57, Markus pasal 6 ayat 4, Lukas pasal 13 ayat 33, dan Yohanes pasal 4 ayat 44. Semuanya mencatat pengakuan Yesus bukan Tuhan. Semuanya mencatat pengakuan Yesus bahwa dia hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Al-Quran juga menjelaskan bahwa Yesus atau Nabi Isa hanyalah seorang nabi, sebagaimana ayat tersebut di bawah ini, yang artinya, saya bacakan artinya saja ya. Nanti kalau saya bacakan Arabnya, kaum kafir nggak ngerti lagi. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Tuh, baca tuh. Yesus menyuruh hanya menyembah kepada Allah. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Matius pasal 4 ayat 10. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu ya. Insya Allah di lain waktu kita lanjut lagi, karena ini masih banyak sekali ya pernyataan-pernyataan Yesus yang menyatakan bahwa Yesus hanyalah utusan Tuhan, Yesus hamba Allah, Yesus bukan Allah ya, Yesus hanyalah utusan Allah, bukan Allah itu sendiri ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar.